peluang usaha dengan sistem konsinyasi atau titip jual, atau ada yang menyebutnya dengan sistem tempo. Oke, teman-teman, di video kali ini saya ingin sharing peluang usaha yang worth it, peluang usaha yang menjanjikan. Nah, usaha apa? Yaitu usaha freelance atau kanvas dengan sistem titip jual. Oke, jadi di sini saya akan kasih tahu kalian cara melakukannya seperti apa yang benar, terus kelebihan sama kekurangan jika kalian menggunakan sistem tempo atau titip jual. Oke, jadi disimak sampai habis videonya, jangan di skip-skip supaya kalian paham sama video ini. Nah, jadi begini, sebelum saya lanjut, saya ingin kasih tahu kalian ada 4 jenis pembayaran dalam dunia jual beli atau dalam dunia persalesan. Yang pertama adalah jenis pembayaran cash, yang kedua adalah cash tempo, yang ketiga adalah pembayaran tempo, dan yang keempat adalah sistem titip jual. Nah, di masyarakat kita itu banyak yang salah paham ya teman-teman. Mereka menganggap bahwa sistem tempo itu sama dengan sistem titip jual, padahal itu berbeda. Misalnya gini, saya misalnya nganvas produk aksesoris ya, karena biasanya usaha sales freelance yang dipakai sistem tempo itu adalah untuk produk-produk yang memang dibilang slow moving atau penjualannya itu lambat, sehingga toko disuruh ke cash nggak mau. Kalau misalnya produk-produk fast moving, produk-produk seperti sembako, kebutuhan sehari-hari, itu disuruh cash pasti mau. Tapi kalau misalnya produk-produk yang memang masih produk baru, masih produk-produk yang bisa dibilang penjualannya itu lambat, itu biasanya nggak mau kalau disuruh cash. Karena warung atau pemilik toko, dia juga nggak mau dong dia membeli produk terus modal dia itu stuck di produk yang nggak laku ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi di video ini saya ingin kasih tahu kalian tips melakukan usaha dengan sistem titip jual atau tempo yang benar ya teman-teman. Yang pertama, saat kalian datang ke toko, apapun produk yang kalian bawa, usahakan kalian tawarkan sistem cash, yaitu ada barang ada uang, seperti itu. Nah, kalau misalnya toko itu nggak mau, kalian bisa tawarkan sistem cash tempo. Misalnya gini, kalian membawa produk kopi misalnya, satu karton harganya misalnya 150.000 misalnya. Nah, kalau cash tempo itu gini, toko membeli, kita kasih produknya, toko bayarnya 75.000 dan 75.000-nya itu di kunjungan minggu berikutnya, itu namanya cash tempo. Nah, kalau tempo, begini kalau tempo. Ini Bu, kopinya harganya 150.000. Nah, terus toko itu nggak bayar. Bayarnya kapan? Bayarnya adalah di minggu berikutnya atau di kunjungan berikutnya. Itu namanya usaha tempo. Nah, jadi kalau pakai sistem tempo, walaupun nih toko beli satu karton, ternyata dalam 1 minggu sudah jatuh tempo dan produk kopinya itu masih banyak gitu, cuma laku 1 renteng 2 renteng, toko harus membayar semua orderan karena perjanjiannya itu adalah tempo. Nah, bedanya sama titip jual adalah misalnya toko beli 1 karton sama kita, ya kan, beli 1 karton, terus di kunjungan berikutnya ini cuma laku 1 renteng kopinya. Pemilik toko hanya membayar 1 renteng atau membayar produk yang lakunya berapa, seperti itu. Itu bedanya tempo sama titip jual. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Tawarkan dulu, usahakan sistem cash, habis itu cash tempo, habis itu kalau nggak mau, silakan kalian bisa pakai cara tempo atau titip jual. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saat kalian memberikan tempo sama toko atau warung, itu jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, kenapa? Untuk menciptakan efek sugesti bahwa produk kita itu laku. Seperti itu. Jadi ya udah Bu, saya cobain Bu ya, tapi ini 1 renteng untuk kopinya. Atau kalau misalnya kalian membawa rokok, ya udah Bu, saya kasih tempoan masing-masing item 2 bungkus seperti itu. Pokoknya jangan banyak-banyak. Itu yang kedua. Terus berikutnya untuk yang ketiga ya teman-teman, tentukan batas tempo kalian, misalnya 1 minggu atau 2 minggu. Nah, untuk standarnya saya biasanya 1 minggu teman-teman. Dan berikutnya poin yang keempat, tipsnya adalah selalu gunakan nota transaksi. Jadi kalian tulis di sini dia itu toko itu belinya produk apa aja, tulis jatuh temponya tanggal berapa. Fungsinya apa? Ini sebagai bukti, karena kadang ada pemilik toko yang udah jatuh tempo nggak mau ngaku. Itu ada karakter toko yang seperti itu teman-teman. Loh, saya beli apaan Mas? Lah buktinya mana? Nah, kalau ada nota, nah itu kan bisa buat bukti. Ya kadang juga ada yang lupa ya teman-teman. Jadi pastikan saat kalian itu menitipkan barang,
pastikan selalu menggunakan nota kontan seperti ini. Ini nota yang lapis 3 ya teman-teman, atau nota karbon. Itu adalah beberapa tips ya teman-teman. Dan gini, saat kalian sudah berhasil melakukan sistem tempo, toko udah mau order, mau beli sama kalian, kalian juga harus membantu toko mencarikan konsumen loyal atau pembeli, atau biasanya itu dalam dunia marketing disebut dengan sell out, seperti itu. Jadi seorang sales yang baik bukan hanya sales yang bisa menjual produk ke toko, tapi juga membantu supaya produk yang udah ada di toko itu bisa laku, seperti itu. Caranya gimana mas? Caranya bisa melakukan sampling, bisa melakukan branding, bisa melakukan pengarahan retail dan lain sebagainya. Kalian bisa tonton video-video saya sebelumnya di playlist yang ada di deskripsi video ini teman-teman. Itu adalah beberapa tips cara melakukan usaha kanvas atau freelance dengan sistem tempo, seperti itu. Terus gini, kelebihannya apa kalau misalnya kita menggunakan sistem jual beli dengan model tempo seperti ini? Kelebihannya yang paling penting adalah distribusi produk kita lebih rapat, ya kan? Distribusi produk kita lebih rapat. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah jika distribusi produk rapat, otomatis permintaan pasar itu juga akan naik. Nah, permintaan pasar naik, maka omset kita naik dan akhirnya berimbas ke keuntungan kita juga naik. Seperti itu. Nah, terus kekurangan dari sistem tempo ini apa? Yang pertama, kekurangannya itu gini, modal kita itu muternya lama teman-teman. Muternya stuck, seperti itu. Dan kadang kalau misalnya pakai sistem tempo, itu memang ada beberapa karakteristik toko, pemilik toko itu yang orangnya itu susah dalam hal pembayaran. Udah jatuh tempo nggak mau bayar, itu ada. Jadi pastikan jika kalian itu ingin memakai sistem tempo atau titip jual, pastikan kalian kenali dulu karakteristik si pemilik toko atau pemilik warung. Makanya di awal saya sudah mengatakan jangan kasih banyak-banyak ya. Kalau misalnya mau tempo jangan kasih banyak-banyak. Yang pertama alasannya adalah karena kita belum tahu karakteristik atau sifat pemilik toko. Yang kedua, untuk menciptakan efek atau sugesti bahwa produk kita itu laku. Seperti itu. Misalnya gini, saya nganvas rokok, saya menggunakan sistem tempo atau titip jual. Saya kasih 3 bungkus. Seminggu pasti udah habis lah 3 bungkus. Ya kan? Nah, terus gini, kalau kita kasih tempoan 1 slot, itu 1 minggu misalnya laku 6 bungkus, masih sisa 4 bungkus. Itu terkesannya, "Alah Mas, ini kurang laku Mas." Seperti itu. Nah, kalau kita kasih 3 bungkus kan membuat kesan, wah ini produknya laku loh, habis nih 3 bungkus, seperti itu teman-teman. Jadi dalam dunia psikologi bisa dibilang sugesti lah, seperti itu teman-teman. Dan terakhir, ini yang paling penting, saat kalian mau menggunakan sistem tempo atau titip jual, kalian bilangnya seperti ini, Bu atau Pak, ini khusus pembelian pertama aja ya Pak atau Bu, untuk di pembelian di berikutnya itu tidak ada sistem tempo, harus cash. Kalau misalnya produknya itu laku, pasti di pembelian berikutnya disuruh cash, itu pasti mau teman-teman. Seperti itu, kebanyakan pasti mau. Nah, tapi kadang ada juga nih toko yang kemarin aja tempo dikasih, sekarang kok enggak, seperti itu. Nah, itu pinter-pinteran kalian kasih pengertian sama pemilik toko atau pemilik warung, seperti itu. Sebenarnya nggak ada kok Bu sistem tempo, ini ya buat nyoba-nyoba aja Bu. Ini kalau misalnya gini Bu, Ibu ini saya harus cash, nanti saya bantu cariin konsumen buat Ibu. Dan kalau misalnya produknya nggak laku, bisa diretur. Nah, di sini juga penting teman-teman, retur. Kita itu jangan asal ngomong retur teman-teman ya, karena itu akan membuat kita pusing. Jadi kalau misalnya saya tidak pernah mau menerima retur produk. Nah, solusinya gimana kalau misalnya ada, Mas ini produknya nggak laku Mas. Nah, yang saya lakukan adalah saya melakukan switching atau tukar produk. Misalnya saya memasukkan produk kopi A sama produk kopi B. Nah, kopi A ini nggak laku. Nah, terus dia itu mau minta diretur ya teman-teman, mau minta diretur pakai uang. Nah, yang saya lakukan adalah saya melakukan switching atau tukar barang, produk yang nggak laku ini saya tukar sama produk yang laku. Seperti itu. Itu adalah cara retur yang biasa saya gunakan. Oke, mungkin videonya sampai segini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jika menurut kalian bermanfaat, silakan di like dan di share ke sosial media yang kalian miliki. Oke, terima kasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.